Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Lainda, NIM 22650102 dari kelas C. Dalam video kali ini, saya akan membandingkan 3 jurnal yang berhubungan tentang blind search dan heuristic search. Jadi langsung saja di sini saya sudah mempunyai 3 jurnal yang ada hubungannya dengan blind search dan heuristic search. Jadi kita akan membandingkan nama jurnal, volume, dan nomor, judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, serta saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga jurnal tersebut. Jadi, baik langsung saja kita akan membahas pada jurnal yang pertama, yaitu nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Elektronika dan Komputer. Volume dan nomornya itu volume 14, nomor 2, bulan 12 atau Desember tahun 2021. Judulnya tentang pemanfaatan metode Hail Climbing, mencari lintasan terpendek objek wisata menggunakan sistem informasi. Kita masuk pada abstraknya. Searching sering digunakan untuk pencarian dalam menghitung lintasan rute terpendek. Metode Hail Climbing merupakan bagian pengujian yang menggunakan fungsi heuristik. Permasalahan yang sering dijumpai berupa salah perhitungan dalam menghitung jarak sehingga memerlukan jarak tempuh yang jauh, biaya yang banyak serta memerlukan waktu yang sangat lama. Kita langsung saja pada pendahuluannya. Kita ambil ringkasannya saja. Pendahuluan. Solok merupakan kabupaten kota Madiun terletak di Provinsi Sumatera Barat. Letak kota Solok berada pada ketinggian 3.209 meter sampai 329 meter sampai 1.458 meter dari atas permukaan laut, sehingga menjadikan kota Solok memiliki suhu dingin serta pemandangan yang sangat indah. Selain itu, kota Solok juga dijuluki sebagai kota yang menghasilkan beras yang sangat terkenal. Jarak tempuh Solok dengan kota Padang sekitar 40 km. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membantu wisatawan dalam menentukan tempat wisata yang ada di kota Solok, baik dari jarak tempat rekreasi maupun waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tempat lokasi wisata tersebut. Kemudian kita akan membahas metodologi. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sebuah proses penelitian yang dilakukan secara sistematis mulai dari awal sampai akhir sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Konsep penelitian ini menggunakan perhitungan kualitatif. Contohnya seperti ini. Pertama, identifikasi masalah, lalu analisa, algoritma Hail Climbing, implementasi, dan rute terpendek. Kemudian kita akan membahas hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, maka rute yang harus ditempuh pada rute terpendek. Jadi, ini. Jadi dengan menggunakan implementasi metode Hail Climbing, penentuan jarak terpendek untuk mengunjungi sebuah tempat wisata di kota Solo. Jadi rutenya sudah dibuat, kemudian beserta tabel-tabelnya, serta menghasilkan ini pertemuan seperti ini yang bisa Anda lihat. Baik, langsung saja kita menuju ke kesimpulan. Hasil penelitian penentuan rute terpendek menggunakan sistem informasi grafis dan algoritma simple Hail Climbing dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada 4 kesimpulannya, bisa kita lihat. Jadi saya akan bacakan satu, yaitu implementasi sistem informasi menggunakan sistem jalur terpendek dapat dijadikan sebagai media informasi bagi pengunjung serta menghasilkan manfaat bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kota Solo. Oke, ini dia bagian-bagian dari jurnal yang pertama. Kemudian kita menuju ke jurnal yang kedua. Oke, pada jurnal yang kedua itu nama jurnal itu nama jurnalnya. Jadi di sini saya mohon maaf, saya tidak dapat nama jurnalnya atau tidak diberi nama. Kemudian volume dan nomor, volume ke-12 dan nomor 2 September 2022. Judulnya penerapan heuristik pada algoritma ASTAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan. Studi kasus kawasan Universitas Dharma Persada. Kita ke abstraknya. Penelusuran searching lokasi di suatu kawasan sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju ke lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di satu kawasan atau lingkungan yang terbatas. Secara umum sebenarnya sudah tersedia aplikasi map semacam Google Map yang dapat digunakan untuk menelusuri jalan dari satu titik ke lokasi lainnya. Tetapi aplikasi Google Map atau semacamnya digunakan untuk lingkup yang sangat luas dan seringkali kurang detail. Lanjut kita pada pendahuluannya. Pada metode pencarian heuristik, saat proses penelusuran terjadi selain dengan mekanisme seperti pada blind search, juga mempertimbangkan menggunakan informasi khusus yang diharapkan dapat mempercepat penemuan solusi optimal. Contoh metode ini adalah Hail Climbing, Bus-First, algoritma ASTAR, algoritma, dan sebagainya. Jadi dia menggunakan metode-metode, dia menggunakan teknik pencarian yang ada pada heuristic search. Lanjut pada metodologi. Jadi struktur penelitian jurnal ini menggunakan metodologi seperti ini: analisis sistem berjalan, perancangan database, pembuatan script probe dan cron, pembuatan user interface, dan pengujian. Kemudian hasil.
hasil dari penelitian itu menghasilkan satu perancangan sistem yang bisa dilihat gambarnya di sini. Kemudian interface aplikasi atau interface utama aplikasi. Jadi dia menghasilkan dua itu seperti aplikasi tentang denah suatu bangunan. Pembahasannya sistem heuristik yang digunakan itu dirancang yang kemudian dapat dijelaskan melalui flowchart berikut. Ini start, menghitung jarak antar goal dengan mengkombinasikan setiap jarak masing-masing, mengambil minimum total jarak dari masing-masing goal, menghitung jarak dari suksesor ke masing-masing goal, menambahkan jarak dari suksesor dengan jarak minimum kombinasi masing-masing goal, mengeluarkan hasil dari nilai HN, finish. Jadi itu flowchart dari perhitungan heuristik. Kemudian kesimpulannya itu algoritma STAR, yaitu algoritma dengan heuristik, dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik lain di satu kawasan terbatas. Dalam hal ini lingkup kampus Universitas Dharma Persada. Hasil pengujian dan perhitungan peningkatan kinerja untuk kasus ini sebesar 23%. Oke, lanjut kita pada ke jurnal yang ketiga. Oke, nama jurnal ini yaitu Building of Informatics, Technology and Science, BITS. Dengan volume ketiga, nomor 3 Desember 2021. Judulnya itu Game Edukasi Pembelajaran Menghitung Susunan Angka pada Puzzle 8 menggunakan metode Step-based Action Hill Climbing. Oke, di abstrak. Game edukasi merupakan game yang sangat banyak diminati anak prasekolah saat ini dalam melakukan aktivitasnya, karena pada dasarnya bermain game ini merupakan menggunakan istilah bermain sambil belajar. Game ini sangat bermanfaat pada perkembangan otak anak prasekolah untuk menambah data berpikir dan mengasah otak. Jadi, metode yang digunakan untuk membuat game ini menggunakan algoritma Action Hill Climbing, yang mana proses kerja dari algoritma ini dapat menghasilkan barisan bilangan beraturan yang sesuai dengan konsep pergeseran nilai bilangan sesuai aturan yang ada pada algoritma metode pendekian bukit terjal. Lanjut kita ke pendahuluan. Pendahuluannya itu perkembangan teknologi yang sangat cepat harus didukung dengan perkembangan dan implementasi algoritma yang baik sehingga teknologi tersebut memberikan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Jadi, pada saat ini banyak algoritma yang berkembang untuk mencapai solusi dari sebuah permasalahan. Puzzle merupakan salah satu jenis permainan yang cukup memeras otak untuk menyelesaikannya. Pendahuluannya, oke, baik. Lalu kita ke metodologi penelitian. Jadi metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Simple Hill Climbing dan Action Hill Climbing. Jadi tahap-tahapnya bisa dilihat pada ini. Ada desain penelitian. Pertama, identifikasi masalah, mempelajari literatur, tujuan penelitian, mengumpulkan data, analisa data, proses algoritma, pengujian algoritma, dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Proses algoritma menggunakan proses iterasi awal hingga menemukan solusi sehingga angka puzzle 8 tersusun sesuai goal. Proses penyelesaian dapat dilihat dalam penyelesaian kasus di bawah ini. Jadi di sini tujuan, keadaan awal, sesuai bisa dilihat. Jika dalam membicarakan suatu kasus teka-teki menemukan nilai kebenaran yang kompleks, maka dilakukan pencarian untuk menemukan tujuan akar meskipun iterasi menggunakan proses waktu dan jumlah yang tidak ditentukan. Baik, lanjut kita pada kesimpulannya. Kesimpulan akhir bahwa algoritma pendakian bukit terjal mampu menyelesaikan kasus game pembelajaran puzzle 8, mencari keadaan tujuan dengan menggunakan proses iterasi 8 tahap. Proses penyelesaian algoritma harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti menggeser ubin ke kiri, menggeser ubin ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Jika mengikuti aturan ini, maka status tujuan hasilnya mudah ditemukan. Jadi itu tadi adalah 3 jurnal tentang atau yang berhubungan tentang blend search dan heuristic search. Jadi perbedaan dari ketiga jurnal ini sebenarnya ada pada tiap-tiap masalah yang dihadapi bagi peneliti yang meneliti masalah. Jadi dilihat dari judulnya, perbedaannya itu pada masalah yang dihadapi ada yang mengoptimalkan suatu lintasan terpendek, ada yang mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan, dan ada yang menghitung susunan angka puzzle menggunakan metode yang berhubungan dengan blend search dan heuristic search. Jadi perbedaannya itu sesuai dengan apa yang diteliti. Jadi ada yang tidak memakai waktu dalam penghitungannya, ada juga yang memakai waktu. Jadi perbedaannya pada dasarnya itu balik lagi pada apa yang diteliti dan menggunakan metode apa yang dapat membantu penelitian itu agar masalah yang diteliti itu dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan dalam proses yang pendek. Baik, mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan tentang membandingkan 3 jurnal yang berhubungan tentang blend search dan heuristic search. Lebih dan kurangnya mungkin apa yang saya sampaikan dalam video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.